Perkenalkan, nama saya Yola Kartika Susma dengan NIM A1C320027, mahasiswi Pendidikan Fisika kelas reguler A angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum Fisika Dasar 2 dengan percobaan wave interference atau interferensi gelombang. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai interferensi gelombang ini. Jika suatu pergelaran musik diadakan di suatu gedung yang tidak memiliki kualitas akustik yang baik, maka akan menghasilkan bunyi yang kurang enak didengar. Pada posisi tertentu, terdengar dengung, sementara pada posisi lain, terdengar bunyi yang sangat jelas. Bahkan, mungkin pada posisi yang lainnya tidak terdengar sama sekali. Keadaan demikian diakibatkan oleh adanya interferensi gelombang. Interferensi adalah penggabungan atau dua atau lebih gelombang yang menghasilkan pola-pola gelombang baru. Penggabungan ini dapat menghasilkan 3 macam pola gelombang, yaitu penguatan gelombang, penghilang gelombang, dan pencampuran gelombang, yang bukan berupa penguatan ataupun penghilangan gelombang. Interferensi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan apa yang terjadi ketika dua atau lebih gelombang yang saling tumpang tindih. Interferensi gelombang adalah perpaduan atau superposisi gelombang ketika dua gelombang atau lebih tiba di tempat yang sama pada saat yang sama. Pola interferensi itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu interferensi maksimum dan interferensi minimum. Interferensi maksimum adalah ketika interferensi dua gelombang dapat menghasilkan gelombang yang amplitudonya saling menguatkan, karena kedua gelombang tersebut memiliki arah yang sama. Dan pada interferensi minimum, interferensi dua gelombang dapat menghasilkan gelombang yang amplitudonya saling melemahkan, karena kedua gelombang tersebut memiliki arah yang berlawanan. Baiklah, mari kita lakukan simulasi pada situs petcolorado.edu ini. Pada interferensi gelombang atau wave interference terbagi atas 4 macam pilihan. Yang pertama ada wave atau gelombang, interference atau interferensi, slits atau celah. Di sini terdapat 2 macam celah, yaitu celah. Di sini terdapat 2 macam celah, yaitu celah 2 dan celah 3. Lalu yang keempat ada diffraction atau difraksi. Pada percobaan kali ini, kelompok kami memilih yang interference. Langsung saja kita buka. Lalu di bagian sebelah kanan ini terdapat sebuah box yang berisi alat-alat yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini. Yang pertama ada meteran. Meteran untuk mengukur jarak seperti ini. Dan sebelahnya ada pengukur waktu atau penghitung waktu. Lalu ada layar untuk melihat intensitas cahaya yang akan keluar nantinya. Lalu di sini ada frekuensinya yang bisa kita atur dari minimal ke maksimum, dan amplitudonya yang bisa kita atur juga. Lalu ada separation-nya untuk mengatur jarak antara kedua sumber gelombang ini. Lalu di sini ada gelombang air, gelombang suara, dan gelombang cahaya. Pada percobaan kali ini, kelompok kami memilih untuk percobaan dengan gelombang cahaya, yaitu menggunakan laser. Maka langsung saja kita melakukan percobaan dengan frekuensi yang berwarna biru.
lalu dengan menggunakan amplitudo yang sedang saja. Dan dengan separation 1500 Nm, lalu kita aktifkan grafiknya dan screen-nya, dan juga intensitasnya. Lalu alat ini kita atur seperti ini. Setelah itu langsung saja kita hidupkan kedua lasernya, dan tidak lupa kita untuk menghitung waktunya. Lalu terbentuklah perpaduan antara gelombang cahaya gabungan seperti yang bisa kita lihat pada layar ini. Pada intensitasnya juga terdapat seperti ini. Pada intensitasnya naik, maka cahayanya semakin terang, dan pada saat intensitasnya menurun atau tiba di lembahnya, maka cahayanya akan menjadi gelap. Pada kali ini, terdapat 3 gelombang cahaya terang dan 4 gelombang cahaya gelap. Lalu, jika kita menggunakan frekuensi yang berbeda, yaitu pada frekuensi yang berwarna merah, dengan amplitudo yang sama, lalu kita atur penghitung waktunya, maka yang akan kita dapatkan adalah intensitas 3 cahaya terang dan 2 cahaya gelap, seperti yang bisa kita lihat pada layar ini. Selanjutnya, saya akan melanjutkan praktikum yang mengenai diffraction atau difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan muka gelombang ketika melewati cahaya celah yang sangat sempit. Pola difraksi gelombang cahaya bisa kita lihat dengan eksperimen difraksi celah tunggal, difraksi celah ganda, dan kisi difraksi. Yang akan kita lakukan pada difraksi cahaya terjadi apabila cahaya yang sedang merambat mengenai suatu objek penghalang atau melalui suatu celah yang sangat sempit, seperti pada titik putih yang terdapat pada layar ini. Lalu, difraksi cahaya terjadi sebagai akibat dari interferensi yang terjadi di antara tiap-tiap muka gelombang pada gelombang cahaya itu sendiri. Hal ini dijelaskan dengan menggunakan prinsip Huygens, di mana yang menyatakan bahwa setiap titik pada muka gelombang berlaku sebagai sumber sekunder pada gelombang merambat ke arah lambat berikutnya. Interferensi, bila di depan celah diletakkan sebuah layar detektor, maka akan tampak pola terang yang terjadi akibat interferensi destruktif dari gelombang cahaya dan mengakibatkan jumlah total amplitudonya berkurang serta pola terang yang terjadi akibat interferensi konstruktif ini dari gelombang cahaya dan mengakibatkan jumlah total amplitudonya bertambah. Yang dimaksud pada difraksi celah tunggal yaitu seperti pada kolom pertama ini dan kolom kedua yang ada pada layar ini. Lalu, pola difraksi cahaya ini bergantung pada perbandingan ukuran panjang gelombang dengan layar celah yang dilewati. Maka, nanti akan terjadi atau terlihat antara kedua kolom ini melalui diameter dengan eventrisity-nya
Lalu, di dalam difraksi celah tunggal, setiap titik pada celah tunggal ini dapat dianggap sebagai sumber gelombang sekunder, maka titik putih yang ada pada ini merupakan sumber gelombang sekunder. Selisih antara kedua berkat yang terpisah sejauh D atau diameter adalah D sin theta. Lalu, kedua difraksi celah ganda seperti yang terlihat pada kolom ketiga ini disebut dengan difraksi celah ganda, di mana difraksi cahaya sumber yang dilewatkan pada dua buah celah terpisah secara paralel antara titik lingkar dan titik persegi terdapat jarak antara kedua celah ini. Difraksi celah pada celah ganda ini pola difraksi cahayanya bergantung pada perbandingan ukuran panjang gelombang dengan lebar celah yang dilewati serta jarak pemisahan pertama dengan permisahan celah kedua, maka jarak antara celah pertama dan kedua ini juga berkesinambungan dengan perbandingan ukuran. Lalu difraksi yang terjadi pada kisi-kisi itu seperti ini, tidak beraturan atau banyak celah. Difraksi ini terdiri atas banyak celah. Lalu yang terjadi pada difraksi difraksi kisi ini seperti ini. Tidak beraturan atau banyak celah. Difraksi ini terdiri atas banyak celah dengan lebar yang sama. Antar celah pada kisi difraksi itu disebut sebagai konstanta. Konstanta kisi. Dan dilambangkan dengan D atau diameter. Jika dalam sebuah kisi itu sepanjang 1 cm, maka celah konstanta kisinya adalah pola terang oleh kisi difraksi diperoleh jika D sin theta sama dengan N lambda, dengan M sama dengan 0, 1, atau 3. Dan dengan D adalah konstanta kisi, dan theta adalah sudut difraksi. Baiklah, langsung saja kita lakukan praktikum difraksi ini. Yang pertama kita pilih yang pola celah tunggal. Pola celah tunggal ini memiliki satu celah sekunder berbentuk lingkaran yang di sini terdapat diameter dengan eksentrisitasnya atau eksentrisitasnya. Lalu di sini terdapat gambaran lasernya dan juga di sini terdapat layar penghalangnya. Lalu di sini terdapat panjang gelombangnya yang bisa kita atur. Semakin ke kiri panjang gelombangnya, maka semakin kecil, lalu semakin kecil panjang gelombangnya, lalu semakin ke kanan kita atur, maka semakin besar panjang gelombangnya. Dan pada praktikum ini kita pilih dengan panjang gelombang sedang, yakni pada 550 Nm. Lalu kita atur diameternya menjadi 0,20 mm. Dan dengan eccentricity-nya yaitu 0,35. Maka intensitas cahaya yang terjadi pada difraksi kali ini adalah seperti ini. Bisa kita lihat pada layar. Lalu apabila diameter lingkarannya kita naikkan menjadi 30 mm, 0,30 mm, maka sinar yang muncul pada layar ini semakin kecil. Maka gelombang cahayanya yang terbentuk pada layar tersebut itu tersusun secara paralel, tetapi tidak bertindih. Lalu yang kedua, untuk pola celah ganda, sinar yang terbentuk bisa kita lihat pada layar ini dengan diameter pola celah ganda ya, dengan diameter 0,05 mm. Nah, dari pola celah tunggal dan pola celah ganda ini terdapat perbedaan, yakni pada intensitas cahaya yang dimunculkan, yaitu pada jarak antara sumber cahaya dengan laser atau dengan objek ukur, yaitu ke dinding layar. Dan yang ketiga
adalah difraksi Kisi. Terlihat bahwa pola-pola yang terdapat pada celah ini yaitu beraturan dengan ukuran yang sama dan sinar yang terbentuk atau intensitas cahaya yang terbentuk seperti pada layar ini, dengan pola yang beraturan pula. Lalu dapat kita amati dan dapat kita ketahui bahwa semakin besar nilai N yang didapatkan pada jarak kisi, maka semakin kecil pula jarak isinya yang didapatkan olehnya. Dan sebaliknya, jika semakin kecil nilai N, maka yang didapatkan pada jarak kisinya semakin besar pula jarak kisinya atau D. Di sini kita bisa atur lattice spacing-nya atau jaraknya seperti ini. Nah, maka jika jarak antara suatu kisi dengan kisi yang lainnya itu semakin lebar, namun pada gambar mengalami perbedaan di mana gambar ini mempunyai pemantulan yang semakin kecil. Dan jika kita kembali space-nya seperti awal atau kita kecilkan, maka pemantulannya juga kembali semakin menjadi besar. Dan untuk nilai jarak terang pusat dan jarak terang pertama dari nilai N yang berbeda, jika semakin besar nilai N yang diperoleh, maka semakin terang pula jarak terang pusat dan jarak terang pertama yang akan didapatkan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya lakukan pada praktikum kali ini, dan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada kisi difraksi, kisi-kisi yang dibuat dengan jalur-jalur sejajar yang berjarak sama satu di antara dan lainnya, kisi difraksi ini sangat berguna untuk mengukur panjang gelombang. Dan yang kedua, jika dalam sebuah kisi sepanjang 1 cm terdapat N celah konstantanya, kisinya adalah pola terang oleh kisi difraksi yang diperoleh oleh sin theta sama dengan N lambda. Dan yang ketiga, semakin besar nilai N yang digunakan, maka semakin besar pula nilai Y yang didapatkan. Dan yang keempat, semakin besar nilai N yang digunakan, maka jarak kisi atau D yang didapatkan semakin kecil. Dan juga sebaliknya, jika semakin kecil nilai N yang kita gunakan, maka jarak kisi atau D yang kita dapatkan semakin besar pula. Demikianlah penjelasan dari praktikum saya kali ini. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.